kami akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru pendamping khusus inklusi untuk membahas tentang sekolah inklusi di SDN 5 Syamsuddinut ini. Yuk ikutin terus kami. Selamat siang Ibu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Nama saya Sarah Salsabila. Dan saya Fatimah Zindra. Nama saya Amalia Saputri. Kami dari mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Di sini kami memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan inklusi untuk mewawancarai kepala sekolah dan guru pendamping khusus inklusi di sekolah dasar yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Jadi sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Semiatini, Kepala SDN 5 Syamsuddinut. Jadi mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi, Bu, apa yang melatar belakangi sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusi, Bu? Yang latar belakangnya mungkin ya karena dari pemerintah juga diharapkan semua sekolah itu sekarang ini harus melaksanakan pendidikan inklusi, maksudnya itu untuk menerima anak-anak yang memiliki kebutuhan khususnya yang di sekolah umum ya, makanya dibuka, apalagi di sekitar sekolah sini masih ada lah beberapa anak yang istilahnya memiliki kebutuhan khusus yang wajib kita terima untuk mereka sekolah. Baik Ibu, sejak kapan ya Bu sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus? Sejak tahun 2018. Untuk sekarang Bu, ada berapa jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah ini? Anak yang berkebutuhan khusus di sekolah kita ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 3 orang itu anak slow learner, kemudian 7 orang itu anak tunagrahita. Baik Bu, apa yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan program inklusi ini Bu sebenarnya? Sebenarnya tujuannya sih ya seperti saya sebutkan tadi, untuk membantu anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, baik itu kekurangan dalam dia emosionalnya, kemudian intelektualnya, kemudian dari fisiknya mungkin ya itu kekurangan, dan pun ada juga yang anak yang mempunyai kelebihan, itu juga anak berkebutuhan khusus namanya. Jadi membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan selayaknya sesuai dengan kemampuan dan istilahnya yang mereka inginkan, sama seperti anak-anak yang normal yang lain. Itu tujuan kami sebenarnya, membantu mereka itu. Baik Bu. Jadi selanjutnya Bu, apakah sekolah ini ada bekerjasama dengan lembaga yang untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusi? Ada. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang membawahi kita, jadi kita itu semuanya diatur oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita ada hubungan, kemudian juga dengan yang lainnya juga seperti WLM, ada hubungannya untuk tes anak itu diperlukan kan, setiap anak harus ada tesnya. Jadi kita nggak bisa hanya di sekolah, jadi ada melalui program ULM misalkan Universitas Lambung Mangkurat misalkan, itu ada mereka mengadakan biasanya untuk tes anak-anak, dan kita dibawahi oleh Dinas Pendidikan, berarti kita melaksanakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Lalu Bu, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses penyelenggaraan program inklusi? Kalau mengenai namanya saja, istilahnya kita sekolah umum. Nah, kalau sekolah umum otomatis kan untuk sarana prasarana ya masih belum memadai untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tidak seperti SLB misalkan, kan mereka lebih dihususkan di situ. Jadi sedaya upaya mungkin istilahnya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, baik itu ya istilahnya paling tidak ruang belajar mereka harus terpisah dengan
Adapun tapinya nanti dia ada sosialisasi ke dalam kelas, cuma ada khusus mereka belajar sendiri. Gitu. Manajemen penyelenggaraannya itu bagaimana, Bu? Kita penyelenggaraannya diatur oleh Dinas Pendidikan, jadi sekolah disediakan untuk GPK-nya, guru khususnya. Nah, jadi untuk di sekolah ini ada 2 GPK yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi bukannya guru, boleh sih kalau guru umum, cuma karena mereka yang GBK ini memiliki pengetahuan lebih lah di bidang itu, makanya yang sekolah ini penyelenggaranya yang memberikan pembelajaran itu guru pendidikan khususnya. Kalau terkait kurikulumnya, Bu, kalau di program pendidikan inklusi ini kira-kira yang digunakannya kurikulum apa? Sama seperti kurikulum yang digunakan kita sekarang ini, yaitu di sekolah ini kan masih 2 yang menggunakan kurikulum 2013 dan masih juga kurikulum Merdeka. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama melakukan seperti itu juga, cuma kan sesuai dengan tingkatan mereka dan kemampuan mereka. Itu disesuaikan, ada program tersendiri dari guru GBK-nya. Baik, selanjutnya Bu, apakah ada guru pendamping khusus untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi? Iya, tadi Ibu sebutkan GPK, guru pendamping khusus itu yang memberikan pembelajaran. Selain itu mereka juga kerjasama dengan wali kelas, karena antara guru GPK dengan wali kelas nggak ada harus ada hubungan istilahnya kan, karena saat keseharian mereka selain di kelas juga di kelas khusus mereka. Terus apa saja ada hambatan yang dialami Bapak Ibu dalam program sekolah inklusi ini? Kalau bicara hambatan sih sebenarnya ada beberapa, terutama kan ketersediaan gurunya, karena kita ini kan bukan bicara masalah idealnya, cuma kan karena kita 10 anak, harusnya kan ya paling enggak 1 guru itu menangani 3 anak, jadi kemungkinan ya masih kurang lah tenaga pendidik kita untuk GPK itu mungkin, dan juga sarananya mungkin ya yang istilahnya untuk yang tidak seperti sekolah luar biasa kan, ada khusus tempatnya seperti ini, seperti ada alat-alat mereka yang memang khusus. Nah, di sini di sekolah umum ya sementara ini apa yang ada itu yang kita laksanakan. Selanjutnya Bu, apakah ada monitoring atau supervisi yang dilakukan oleh dinas terkait penyelenggaraan program inklusi? Ada. Kita tadi kan di bawah Dinas Pendidikan. Nah, jadi secara berkala Dinas Pendidikan itu melaksanakan monitoring ke sekolah-sekolah, apakah sekolah itu sudah melaksanakan dengan benar, apakah misalnya mereka menanyakan atau apa kesulitan-kesulitan kita itu ada dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya, apa harapan Bapak Ibu dengan adanya program sekolah inklusi ini? Ya seperti awal tadi, dengan harapan kalau memang sekolah inklusi ini apa ya istilahnya, sekolah inklusi ini ada, harapan kami semua anak-anak yang berkebutuhan khusus itu disamakan istilahnya, tidak lagi seperti dulu yang istilahnya dikucilkan apa aja istilahnya, mereka memang memiliki memiliki hak yang sama dengan tentang pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi itu yang pengen kita, ya nggak ada lagi istilahnya dikucilkan, nah seperti itu. Jadi sama lah istilahnya antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus, itu sama hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Kami terima kasih banyak karena Ibu sudah mau diwawancara, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kami mengenai sekolah inklusi. Sama-sama, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, nama saya Sarah Salsabila.
Nama saya Amelia Sabitri. Saya Fatima Zahratu Syifa. Kami mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah pendidikan inklusi untuk mewawancarai kepala sekolah dan guru pendamping khusus inklusi di sekolah dasar yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Hasana, biasanya dipanggil Ibu Aida. Perkenalkan, nama saya Sri Fatona, biasa dipanggil Ibu Sri. Baik Ibu, mengenai sekolah inklusi Bu, ada berapa ya Bu jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah ini Bu? Baik, anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah SD 5 Samsudinur ini ada 10 anak. Untuk anak tunagrahita itu ada 7 dan slow learner atau lamban belajar itu ada 3. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana ya Bu ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan program inklusi di sekolah ini Bu? Untuk sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan inklusi di sini, tentunya juga sekolah sudah menyediakan guru pendamping khusus yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Terus juga untuk sarana dan prasarananya belum memadai, di mana sekolah belum menyediakan media pembelajaran yang khusus sesuai dengan karakteristik anak. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan tentang pelaksanaan pendidikan inklusi ini? Ya, pernah ada kemarin di Hotel Davam, ada pelatihan online juga. Ibu Sri? Aulun belum pernah mengikuti pelatihan, cuman berlatar pendidikan luar biasa. Baik Ibu, bagaimana proses pembelajaran di sekolah ini berlangsung Bu? Dalam hal strateginya atau model pembelajarannya, medianya, sumber belajar yang digunakannya, apakah hanya buku aja atau seperti apa? Baik, untuk pendidikan anak itu mengikuti yang ada di sekolah, tetapi anak-anak disesuaikan dengan karakteristik anak. Dan juga biasanya sebelum pembelajaran dimulai atau yang masih peserta didik baru, biasanya dimintai dulu kayak keterangan hasil asesmennya, biar pihak guru dan pendamping khususnya tuh bisa menyesuaikan taraf pembelajarannya sampai mana gitu. Apakah ada pengaturan tempat duduk Bu bagi siswa berkebutuhan khusus di dalam pembelajaran? Baik, untuk tempat duduk itu biasanya anak-anak di paling depan, diusahakan paling depan karena untuk sebagai wali kelas itu untuk bisa menjangkau anak apabila ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti, dan guru pendamping pun ada di samping dia. Nah, seperti itu. Adakah proses pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus pada saat pembelajaran berlangsung? Proses pendampingan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus pas pembelajaran tentunya ada, karena kan anaknya juga karena perlu pendampingan sesuai sama kebutuhannya. Apakah Ibu ada menggunakan alat penilaian khusus sesuai dengan kriteria peserta didik ABK tadi? Iya, setiap penilaian tuh selalu disesuaikan sama pembelajaran dan kemampuan anaknya, tidak disamakan dengan anak pada umumnya, karena kan dia anak berkebutuhan khusus gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana perkembangan atau prestasi siswa dari segi akademik atau non akademik? Untuk masalah akademik, karena ini anaknya banyak tunagrahita, jadi tidak dominan untuk yang masalah ke akademik. Tapi kalau untuk prestasi ini baru mau diikutkan lomba, jadi maupun itu lomba lari dan lomba yang lainnya seperti itu. Apakah ada anak ABK yang telah lulus menempuh pendidikan di sekolah Ibu ini, dan jika ada kira-kira berapa jumlahnya Bu yang sudah lulus? Ya,
ada anak-anak inklusi yang dari sekolah kita yang sudah lulus itu ada 2 tahap. Tahun pertama itu ada 2 anak, tahun yang kemarin itu ada 6 anak. Jadi totalnya sudah 8 anak yang sudah kita luluskan. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara penanganan ABK di sekolah inklusi ini? Kalau penanganannya sendiri tadi yaitu melalui identifikasi dan asesmen, tentunya kerjasama antara orang tua dan guru terkait identifikasi dan asesmen, lalu baru pembelajaran itu disesuaikan sama hasil asesmen tadi. Misalnya hasil asesmen anaknya tuh kurang mampu dalam membaca, baru dikasih pembelajaran membaca. Juga diberikan program khusus, kayak misalnya anaknya tidak terlalu mandiri nih, hasil asesmennya dikasih program kemandirian, misal dia dilatih untuk ke toilet sendiri, pasang sepatu sendiri, pasang celana sendiri, nah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam program penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah Ibu? Peran orang tua. Boleh. Kalau peran orang tua itu sangat mendukung, Bu. Malah dia ikut berpartisipasi apa, Bu? Ini untuk anak ulun, misalkan mau ikut dileskan kah, atau misalkan ada kayak yang tadi untuk yang toilet training itu ada anak di sekolah kita ini namanya Muhammad Alvin Takbir Rahman. Dia itu tangannya yang bermasalah, maksudnya itu ada tangannya tidak bisa untuk melakukan cuci kegiatan sehari-hari yang di toilet. Jadi kemarin itu kami sarankan untuk mengganti resletingnya menjadi karet agar dia mempermudah untuk toilet trainingnya, mungkin seperti itu. Terus apa saja kendala atau hambatan yang dialami Ibu dalam proses program sekolah inklusi ini? Kalau untuk hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi itu paling kayak menyesuaikan mood anaknya. Kan ada tuh terkadang anak kita nih sudah prepare, sudah ngajak persiapan dulu di awal, berdoa, bernyanyi ini itu segala macam, tapi anaknya tetap tidak mood, jadi pembelajaran tuh kurang efektif gitu. Apakah ada monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh dinas terkait penyelenggaraan program inklusi ini? Oke, baik. Memang ada dari dinas, karena kami selaku guru pendamping khusus itu memiliki tugas untuk menyampaikan perkembangan anak itu setiap bulannya. Jadi ada laporan perkembangan sampai mana nih kemampuan anak. Jadi kami laporkan setiap kali ke dinas pendidikan, lalu ke orang tua juga. Jadi mengetahui semuanya. Terus yang terakhir, apa harapan Ibu dengan adanya program sekolah inklusi ini? Baik, harapannya karena program inklusi ini sangat membantu anak-anak, juga sangat memanusiakan manusia, karena anak merasa dihargai, anak merasa kayak diterima, dibaur di sekolah yang biasa gitu. Nah, jadi harapannya semoga sekolah inklusi ini menjadi buat anak-anak yang lain tuh toleransi gitu. Nah, bisa menghargai temannya, bahwa di sekolah kita ini ada juga anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Mungkin kalau ulun sedikit menambahkan aja, semoga pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya di SDN 5 Syamsuddin Nur bisa juga jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan pendidikan inklusi, supaya kan ada beberapa anak yang tidak bisa sekolah karena sekolah SLB jauh, karena sekolahnya belum inklusi. Semoga bisa jadi contoh sekolah inklusi yang lain gitu. Baik, terima kasih Ibu sudah mau diwawancara. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi pelajaran untuk kami ke depannya, supaya kami bisa mengerti sekolah inklusi itu seperti apa. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.